Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto, di mana kita akan mengulas kripto-kripto yang udah teman-teman request di kolom komentar. Jadi silakan buat teman-teman yang kalau ada koin yang mau dibahas, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas soal Hedera atau Habar ya. Habar ini di request oleh salah satu viewers di channel ini, itu dari @bwardi3370. Thank you banget Bang udah minta dibahas untuk Habar. Jadi Habar hari ini diperdagangkan di kisaran Rp822, udah naik sekitar 1% ya. Kalau kita lihat dari perdagangan hari ini, sebenarnya market nggak terlalu gimana-gimana, masih dalam tahap koreksi sepertinya. Habar ini adalah salah satu project yang mana kegunaannya itu cukup banyak. Selain mereka punya smart contract sendiri, Habar ini juga bergerak di jaringan dari Habar atau Hedera ya. Dia punya blockchain sendiri dan Habar ini memiliki jaringan publik yang memungkinkan individu dan juga bisnis membuat aplikasi terdesentralisasi yang kuat atau membuat di apps. Teman-teman, ini adalah salah satu project yang awal kemunculannya itu disebut sebagai Ethereum Killer. Dan seperti apa kondisinya saat ini? Kalau kita lihat dari berita-berita, sebenarnya agak jarang yang bahas Habar. Ini ada beberapa beritanya di post tanggal 4 Januari 2023, which is baru beberapa hari. Masih baru ya. Kalau kita lihat dari analisa ini, sebenarnya Habar itu diprediksi di awal tahun itu mengalami tren yang struggle atau sulit ya, kesulitan. Karena memang kalau kita lihat dari kondisinya, ini masih dalam bearish trend, teman-teman. Karena memang banyak sekali seller di Habar ini dan Habar selalu membuat rekor baru untuk tren penurunannya. Dan untuk outlook Habar itu masih dikatakan bearish teman-teman, dan next key level itu ada di kisaran 0,020 dolar ya. Jadi kalau nanti ada rebound itu nggak bisa dikatakan sepenuhnya aman, karena itu mungkin akan terjadi karena dampak dari the Fed point to pivot teman-teman. Jadi di prediksi ini dikatakan bahwa Habar baru akan kembali bullish ketika the Fed memang pivot. Terus dari berita yang lain ini diambil dari AMB Crypto. Ini Habar should be on your watch list in 2023. Kalau kita lihat dari beritanya, saat ini Habar ini sepertinya lebih agresif lagi dalam mengembangkan project mereka. Kalau kita lihat dari data ini atau dari berita ini, confirm Habar attendance at World Economic Forum this year, teman-teman. Oke, jadi kalau kita lihat dari berita ini, Habar ini sudah berkolaborasi dengan beberapa perusahaan, di mana misinya itu adalah reducing waste and driving circularity, teman-teman. Atau ya bisa dibilang ini tentang lingkungan ya, ramah lingkungan. Karena memang Habar ini adalah project yang bergerak di proof of stake, di mana dia mungkin tidak akan menggunakan banyak resource seperti halnya proof of work. Dan juga Habar ini sangat care sama yang namanya lingkungan, teman-teman. Dan untuk prediksi harganya di tahun 2022 memang kita dalam kondisi tekanan bearish yang cukup signifikan, dan Habar are turning up the heat, teman-teman. Habar ini udah melalui tren bearish yang sangat tinggi, bahkan ketika sellernya yang sangat tinggi. Di sini nggak terlalu kelihatan sih. Ini kapan? Oh, ini di bulan Januari tanggal 10, guys. Tanggal 10. Ini baru-baru aja ya bagaimana Habar mengalami tekanan selling yang sangat-sangat signifikan. Kalau kita lihat dari sini. Kita akan kembali. Nah, ini juga data yang menunjukkan memang adanya volatilitas metrik ya. Ini indikator volatilitas yang terjadi pada Habar memang cenderung volatile dalam beberapa waktu, dan ekspektasinya Habar masih dalam tren bearish secara weekly, tapi masih bisa memungkinkan terjadinya bullish, teman-teman. Jadi ya kita lihat aja untuk bagaimana long term untuk potensial Habar. Kita sepertinya harus melihat kepada kondisi daripada makroekonomi untuk saat ini. Which is kalau kita lihat dari berita-beritanya, sebenarnya Habar ini nggak jelek-jelek amat ya. Beritanya cenderung positif lah bisa dibilang. Oke, gimana tentang price actionnya? Ini chart
terakhir kali kita bahas kapan ya soal Habar itu kayaknya di awal-awal deh ya. Di 4 Januari kalau nggak salah kita sempat bahas juga untuk Habar dan posisinya Habar itu bikin all time low di awal tahun teman-teman. Yang mana kalau kita lihat dari pergerakannya memang kondisi Habar ini udah drop ya, lumayan signifikan. Persis seperti yang diberitakan kemarin. Selling pressure dari Habar itu sangat-sangat ekstrim, teman-teman. Lalu kalau dari segi daily, kita akan mulai dulu dari pembahasan daily time frame. Dari daily time frame, Habar udah naik cukup signifikan. Dan posisinya Habar saat ini cenderung agak riskan, teman-teman. Pasalnya, Habar ini berada di dalam sebuah descending. Masih berada di bawah dari descending triangle. Artinya apa? Artinya sebelum Habar berhasil confirm naik sampai 0,06, itu Habar belum dalam posisi aman. Ekspektasi kita adalah kondisi saat ini Habar masih bisa mengalami tren penguatan. Mengapa demikian? Karena posisi Habar saat ini itu benar-benar di bawah resistensi yang sangat kuat. Bila kita cek di satu hari ini, di time frame satu hari ini, teman-teman bisa perhatikan level ini. Level ini adalah level di mana akan banyak terjadi selling atau seller ya. Seller akan banyak ngantri di sini karena ini merupakan area demand, teman-teman, atau area supply ya, supply. Jadi akan banyak orang yang mensuplai barang di level-level ini. Artinya apa? Ketika Habar naik sampai 0,0565 itu potensial banyak yang akan jualan di sana. Jadi kalau kita lihat dari posisi Habar saat ini kita berada di level yang jenuh beli. Dilihat dari RSI udah sangat tinggi dan ini terjadi terakhir kali di sini di September 2021, which is 2 tahun yang lalu. Jadi sangat-sangatlah momen yang langka ya ketika posisi bear market saat ini Habar justru kalau dari indikator RSI itu menyentuh level yang sama seperti yang terjadi di September 2021. Jadi waktu itu Habar ada di all time high, teman-teman. Di sini. Tapi memang kondisinya saat ini Habar justru ya cenderung di bawah ya. Habar berada di fase bearish tapi dari indikatornya udah menunjukkan bahwa Habar ini jenuh. Kalau kita lihat dari segi volume perdagangan memang cukup benar. Ini kita pakai chart Binance. Kita belum dapat chart indeksnya, tapi dari chart Binance ini menunjukkan memang adanya volume perdagangan yang cukup tinggi di perdagangan Habar beberapa hari terakhir. Nah, ditunjang juga sama penguatan dari harga Habar ya. Lalu apakah posisi Habar ini masih bakalan naik? Tentu saja Habar harus membuktikan kepada kita semua bahwa Habar ini cukup kuat. Let's say kalau Habar akhirnya dia bakalan koreksi, kita expect koreksinya nggak bakalan dalam. Jadi target penurunannya paling dari sini kita tarik ke swing low, maka level-level seperti 0,045, 0,46, 0,046 itu berpotensi menjadi level support lah buat Habar. Let's say dia bakalan koreksi ke depannya. Jadi level-level ini bisa sekali teman-teman perhatikan karena level tersebut juga bisa menjadi level sebelumnya menjadi resistance ya di sini. Jadi kalau posisi Habar masih bisa bertahan di level tersebut, ya tentu aja untuk potensial kembali menguat itu sangat-sangat mungkin. Karena saat ini misi dari Habar adalah untuk membreak level supply di sini ya. Kalau berhasil di break, resistennya di break, maka itu akan mirip saja kejadiannya sama pergerakan dari Bitcoin kemarin. Karena Bitcoin kemarin juga sangat mengejutkan, teman-teman. Nah, ini ya Bitcoin juga breakdown dari descending triangle, tapi dia justru break up lagi dan menginvalidasi pergerakan yang sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Habar cukup kuat untuk naik sampai di sana? Kita mungkin butuh melihat BTC dominance. BTC dominance ini bisa menjadi indikator juga untuk kita apakah posisi Bitcoin ini udah berada dalam posisi yang cukup jenuh untuk dominasinya. Kalau kita lihat dari pergerakan chart, memang dominasi Bitcoin masih sangat kuat, teman-teman. Bisa teman-teman lihat juga, tapi di sini ada indikasi all season akan datang. Ini udah mulai muncul potensial untuk divergence, bearish divergence. So kita akan tunggu aja.
Kalau nanti pergerakan dari BTC dominan sudah turun, di sanalah ya kesempatan untuk koin-koin seperti Habar, seperti Ethereum itu bakalan dapat posisi buat naik. Target kita sih yang untuk Habar ya, untuk jangka pendek tentunya target ke level resisten aja, nggak muluk-muluk. Ini naik sekitar 8%, 9%, naik ke 0,058 itu udah menjadi indikasi yang positif. Apalagi kalau Habar bisa naik lebih tinggi lagi. Untuk target kedua tentunya bisa kita lihat di sini di 0,064. Itu merupakan target kedua yang cukup menarik karena di level tersebut juga pernah Habar ini bikin sideways ya, sideways yang cukup panjang. Sehingga level tersebut bisa kita consider sebagai level resistance berikutnya buat Habar. Dan ya Januari memang cenderung market ini tanpa beban sepertinya. Di awal tahun pasti ada atmosfer baru dan memang sepertinya market akan positif di Januari ini sampai penutupan Januari mungkin teman-teman. Tapi kita nggak tahu lah ke depannya akan ada apa. Well, kalau kita lihat dari time frame 4 jam, ini cukup kontras karena memang volume perdagangan Habar ini cukup bagus ya dalam beberapa waktu terakhir. Tapi kalau kita lihat dari posisi pergerakannya dan juga RSI, itu RSI-nya udah mulai melandai, udah mulai mengalami tren penurunan. Dan Habar cenderung bergerak masih cenderung naik, teman-teman. Artinya apa? Artinya ada posisi divergence. Silakan teman-teman yang belum tahu apa itu divergence, teman-teman bisa cek di Google. Ketik aja bullish and bearish divergence. Maka kalian akan dapat gambar-gambar seperti ini. Nah, gambar ini bisa menunjukkan ya, di mana chart yang biru ini merupakan pergerakan daripada chart dan yang di bawahnya adalah indikator. Kalau kita lihat dari Habar sendiri, pergerakan chartnya cenderung naik. Tapi dari indikatornya udah mengalami tren penurunan. Dan ini biasanya merupakan sinyal bearish yang bakalan datang. Nah, pertanyaannya adalah apakah Habar beneran akan bearish? Tentunya yang dimaksud bearish bukan berarti Habar bakalan turun dalam, tapi bisa jadi juga sebagai koreksi wajar saja. Jadi untuk target, kalau Habar bakal koreksi seperti tadi yang saya bilang, 0,051 di area tersebut lah, ini area ya. Di level dimana Habar ini pernah mentok di level tersebut, itu bisa menjadi level yang cukup menarik untuk kita perhatikan kalau ada yang mungkin melirik Habar ke depannya. Tapi ya kita harap bisa koreksi dulu karena sepertinya posisi saat ini udah banyak yang mulai mau taking profit, teman-teman. Jadi kalau koreksi wajar, ya wajar aja, nggak akan terlalu gimana-gimana untuk kedepannya. Jadi Habar so far gitu, masih tetap hati-hati sebelum Habar bisa menembus level resistance 0,05 itu apapun bisa terjadi teman-teman. Bisa aja Habar naik, tapi dia kepentok di sini, ya ternyata Bitcoin juga dalam kondisi yang sial, Bitcoinnya turun, ya Habar bisa aja balik turun lagi teman-teman. Tapi kalau memang posisinya positif, Habar berhasil breakout level ini dengan volume yang cukup besar, nah itu targetnya seperti yang aku bilang ke 0,06, itu sangat-sangat potensial buat Habar. Mungkin kedepannya bisa lebih tinggi lagi, kita akan bahas di lain kesempatan. Jadi gitu aja buat Habar, karena memang posisinya saat ini lagi jenuh, beli jangka pendek ya paling ada koreksi dulu. Tapi untuk jangka panjangnya kita akan lihat seperti apa. Tapi dari beberapa analisa tadi kita simpulkan bahwa masih menunggu The Fed pivot ya. Sampai suku bunga diturunkan dan likuidasi membanjiri market sehingga banyak orang yang bisa masuk ke pasar kripto dengan kondisi positif. Oke, sekian aja, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada koin lain untuk dibahas, boleh langsung tulis kolom komentar. Akhir kata, saya Andre, makasih.